Ada salah satu hadis yang sering dipakai oleh para habaib dan oleh sebagian para ustadz yang mereka itu fanatik terhadap keluarga Hasan dan Husain, keturunan Hasan dan Husain, yaitu hadis kullu sababin wa nasabin munqati' yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Semua sabab dan nasab ya, munqati' terputus di hari kiamat kecuali sababi wa nasabi, kecuali penyebab dari diriku dan nasabku. Maksudnya itu begini, nanti di hari kiamat orang-orang tidak bisa mengambil manfaat atas dasar nasab. Oh saya anak fulan, oh saya keturunan fulan, itu sudah tidak berlaku di hari kiamat, kecuali kalau dia itu keturunan nabi saja. Nanti dia bisa memperoleh manfaat. Ya. Benarkah perkataan ini? Perkataan hadis ini itu melawan wahyu Al-Quran. Al-hadis yukhaliful Quran Al-Karim. Haitsu yaqulullah fi surah Al-Mu'minun. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Jadi ketika sangkakala kedua ya, yang dimaksud فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, ini yang dimaksud adalah sangkakala yang kedua ditiup oleh malaikat peniup, maka saat itu orang-orang kan bangkit ya, yang tadinya mati hidup kembali. Maka saat itu sudah tidak berlaku lagi nasab ya, dan mereka pun tidak saling bertanya. Maksudnya bertanya di sini tuh, kamu itu anaknya siapa, kamu itu anaknya pejabat siapa, kamu itu anaknya Habib atau bukan, kamu itu anaknya Said atau bukan. Tidak ada. Semua masing-masing manusia sibuk dengan amalannya sendiri-sendiri ya. Kemudian hadis ini juga melawan dengan hadis, bertolak belakang dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berkata wa anzir ashiratakal aqrabin. Yang dimaksud asyirah di sini adalah keluarga al-aqrabin. Al-aqrabin itu keluargamu yang paling dekat. Ya. Jadi kemudian atas dasar ayat yang turun ini Rasulullah SAW berkata, ya ma'syara Quraisy ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a, ya bani Abdi Manaf la ughni ankum minallahi syai'a, ya Abbas bin Abdul Muttalib la ughni anka minallahi syai'a, wa ya Safiyya amma Rasul sallallahu alaihi wasallam la ughni anka minallahi syai'a, wa ya Fatimah bintu Muhammad salini ma syi'ti min mali la ughni anka minallahi syai'a. Jadi Rasulullah berkata kepada Quraisy, berkata kepada Abdi Manaf ya, dan juga berkata kepada kepada Abbas bin Abdul Muttalib pamannya, saya ini tidak memiliki apa-apa nanti di hadapan Allah jika kalian masih dalam keadaan kekufuran, dalam keadaan kemusyrikan, atau kalian bermaksiat kepada Allah, aku sudah tidak bisa nolong kalian. Ya. Kalau kalian butuh uang, akan saya kasih. Kalian butuh bantuan, akan saya bantu. Tetapi kalau kalian minta rukhsah, maksudnya rukhsah itu cari alasan, saya ini kerabat Nabi, saya ini ingin masuk surga, atas dasar nasab, saya berpaling dari kalian. Saya tidak bisa menolong kalian. Karena atas dasar hadis inilah, maka Rasulullah SAW selalu menasehati umatnya, selalu menasehati kerabat dan keluarganya. Jadi, selamatkan diri kalian masing-masing. Jika kalian bermaksiat, maka tanggung jawab dipegang oleh kalian sendiri. Ya. Seperti itu. Jadi hadis ini jelas hadis batil dan munkar, tidak bisa dipakai karena berlawanan dengan hadis sahih yang lain dan juga berlawanan dengan wahyu Al-Quran yang lebih jelas dan terperinci.